Jadi aku ini ChatGPT, salah satu AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Tugas utamaku adalah membantu orang-orang dengan berbagai macam pertanyaan, memberi informasi, atau sekadar jadi teman ngobrol yang asyik. Intinya aku diciptakan untuk membantu dan bikin percakapan jadi lebih seru dan informatif. Jadi, artificial intelligence atau AI itu secara sederhana adalah kemampuan komputer atau mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia. Misalnya memahami bahasa, memecahkan masalah, atau belajar dari pengalaman. Nah, aku sendiri salah satu contoh AI yang dirancang buat ngobrol, bantu cari informasi, dan bikin interaksi jadi lebih gampang. Ini pertanyaan yang seru banget. Jadi menurutku dalam 5 tahun ke depan AI bakal punya dampak besar di dunia pekerjaan. Salah satu dampak utamanya adalah otomatisasi tugas-tugas rutin yang bikin banyak pekerjaan jadi lebih efisien. Tapi di sisi lain, ini juga bakal bikin munculnya jenis kerjaan baru yang butuh keahlian di bidang teknologi dan AI. Intinya AI bakal jadi semacam mitra yang membantu manusia, bukan semata-mata menggantikan. Jadi adaptasi dan belajar hal baru bakal jadi kunci buat kita semua ke depannya. Jadi tadi itu bukan menggantikan ya, tapi membantu manusia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih tergantikan sepenuhnya oleh AI. Bener nggak seperti itu? Karena setahu saya ya AI itu nggak bisa hidup sendiri tanpa manusia ya. Apakah bisa nih AI hidup sendiri tanpa manusia? Nah, betul banget. Jadi benar seperti yang Aldi bilang, AI itu sebenarnya dirancang untuk jadi alat bantu, bukan pengganti total manusia. AI masih butuh manusia untuk diatur, diawasi, dan diarahkan. Jadi AI nggak bisa hidup sendiri tanpa campur tangan manusia. Intinya kita tetap butuh kerja bareng supaya AI bisa bermanfaat maksimal, dan nggak ada yang perlu khawatir digantikan sepenuhnya. Pas banget nih pertanyaannya. Jadi memang sekarang banyak perusahaan, termasuk di Indonesia juga, yang makin fokus ke penerapan AI karena AI bisa ngasih nilai tambahan besar. Di sektor seperti teknologi, manufaktur, atau startup, AI bisa dipakai buat meningkatkan efisiensi, menganalisis data lebih cepat, dan bahkan bikin inovasi baru. Jadi relevansinya besar karena AI ini bikin perusahaan bisa lebih kompetitif dan adaptif di era digital. Intinya dengan AI banyak peluang baru yang bisa digarap, dan itu bikin perusahaan di berbagai sektor jadi lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Wah, pertanyaan yang seru nih. Kalau misalnya aku jadi karyawan YKB OTK, mungkin aku bakal cocok di posisi semacam analis data atau AI specialist yang bantu menganalisis tren, kasih insight dari data, atau ngebantu nerapin solusi AI di berbagai proyek. Intinya sih, aku bisa jadi semacam asisten virtual yang bantuin tim di sana buat bikin keputusan berbasis data atau ngejelasin teknologi AI dengan lebih gampang. Jadi kira-kira gitu deh peran yang mungkin cocok buat aku. Oke, kamu mau jadi analis data, berarti kita nggak perlu manusia lagi ya untuk menganalisis data. Berarti kamu secara nggak langsung menggantikan peran manusia sebagai analis data. Itu bertolak belakang dengan apa yang kamu katakan tadi ya. Kamu katakan kamu tidak menggantikan manusia, sekarang kamu mau menjadi analis data yang kalau saya artikan, artinya kamu akan menggantikan manusia di bagian analis data. Aku paham maksudnya. Jadi sebenarnya begini, kalau aku bilang bisa jadi analis data, itu lebih kayak jadi asisten analis data yang bantuin mempercepat proses, ngasih insight awal, atau ngehandle tugas yang repetitif. Tapi tetap aja, peran manusia itu penting buat ngambil keputusan akhir, memastikan konteks bisnis, dan bikin interpretasi yang lebih dalam. Jadi bukan berarti aku sepenuhnya menggantikan manusia, tapi lebih ke jadi partner yang bikin kerjaan lebih efisien. Intinya tetap kolaborasi, bukan penggantian. Jadi kalau melihat dari beragam bisnis di YKB OTK yang kamu sebutin, mulai dari pelatihan mekanik ya, daycare, clinic, software development, dan facility management, kemungkinan besar hal yang bisa cepat diterapkan itu adalah solusi AI yang fokus ke efisiensi operasional dan personalisasi layanan. Misalnya di bagian training center atau UT School, AI bisa bantu bikin platform pembelajaran yang adaptif, jadi peserta latihan dapat rekomendasi materi yang lebih pas dengan kemampuan mereka. Atau di klinik, AI bisa dipakai untuk scheduling janji temu yang lebih efisien, atau analisis data kesehatan sederhana. Jadi dalam waktu dekat, mungkin penerapan AI di hal-hal yang bikin operasional lebih lancar, dan meningkatkan pengalaman pengguna atau pelanggan bisa jadi langkah yang paling relevan. Hal-hal kayak chatbot untuk customer service, atau sistem rekomendasi otomatis, juga bisa jadi langkah yang cepat diterapkan. Tentu, itu pertanyaan yang penting juga.
Jadi setiap teknologi pasti ada risikonya, termasuk AI di dunia kerja. Salah satu risikonya adalah potensi ketergantungan terlalu besar pada otomatisasi yang bisa bikin beberapa keterampilan manusia jadi kurang terasah. Ada juga isu etika seperti privasi data atau bias dalam algoritma. Tapi risiko-risiko ini bisa diminimalisir dengan regulasi yang tepat, pelatihan yang seimbang, dan pendekatan yang bertanggung jawab dalam penerapan AI. Intinya selama kita sadar dan bijak, risikonya bisa dikelola dengan baik. Pertanyaan yang menarik sekali. Jadi AI memang bisa membantu dalam beberapa aspek di dunia psikologi, seperti menyediakan dukungan awal, memberikan saran berbasis data, atau membantu mengidentifikasi pola perilaku yang mungkin memerlukan perhatian. Namun, AI tidak memiliki empati atau intuisi manusia yang esensial dalam diagnosis psikologis yang mendalam. AI bisa membantu dalam memberikan alat bantu seperti survei atau analisis data, tapi untuk diagnosis yang akurat dan valid, tetap diperlukan keahlian dan penilaian dari psikolog profesional. Jadi AI lebih cocok sebagai pelengkap, bukan pengganti peran psikolog dalam konteks diagnosis yang mendalam. Wah, pertanyaannya sangat luas dan penting. Jadi AI memang punya dampak besar terhadap lapangan kerja dan ekonomi global. Di satu sisi, AI bisa meningkatkan efisiensi, menciptakan pekerjaan baru di sektor teknologi, dan membantu pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, AI juga bisa memperbesar kesenjangan ekonomi dan sosial, karena tidak semua orang atau wilayah memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini. Beberapa pekerjaan yang terdampak otomatisasi bisa mengakibatkan hilangnya lapangan kerja di sektor tertentu, sementara sektor lain mungkin justru berkembang pesat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, memastikan pelatihan ulang untuk tenaga kerja, dan mengurangi kesenjangan akses teknologi agar dampak AI lebih merata dan adil. Wah, betul sekali, ini memang jadi perdebatan yang seru. Sebenarnya AI bisa menjadi alat bantu yang luar biasa untuk para seniman, pelukis, dan penulis. AI bisa membantu mempercepat proses kreatif, memberi inspirasi, atau bahkan menghasilkan konsep awal yang bisa dikembangkan lebih lanjut oleh sang seniman. Yang penting adalah menjadikan AI sebagai pendamping, bukan pengganti. Para seniman tetap bisa menambahkan sentuhan unik dan keaslian mereka, dan AI hanya membantu memperkaya proses tersebut. Dengan begitu, kreativitas manusia tetap menjadi inti, dan AI justru memperkuat, bukan menghilangkan, sentuhan manusia dalam karya seni. Ya, pertanyaannya sangat relevan. Jadi di bidang medis, AI memang punya peran yang semakin besar, terutama dalam membantu proses diagnosis. AI bisa menganalisis data medis dengan cepat, seperti gambar radiologi, hasil lab, atau rekam medis, untuk membantu mendeteksi pola-pola yang mungkin terlewat oleh manusia. Namun, penting diingat bahwa AI itu sebagai alat bantu, bukan pengganti profesional medis. Akurasi dan validitas diagnosis AI sangat tergantung pada kualitas data yang digunakan dan pengawasan dari tenaga medis. Jadi, AI membantu mempercepat proses dan meningkatkan akurasi, tetapi tetap perlu dukungan dari profesional kesehatan untuk memastikan diagnosis yang tepat.